Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Teman-temanku sekalian, perkenalkan, nama saya Brian Hikmat Kurnia. Saya berasal dari kelas MB 4811. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang sangat penting, yaitu akhlak adalah cerminan agama. Kenapa ini penting? Karena pada dasarnya akhlak adalah gambaran dari iman kita. Bagaimana kita berakhlak, itulah yang mencerminkan kedalaman agama kita. Sebelum kita lanjut, mari kita renungkan sejenak. Sudahkah kita menjalani agama ini dengan akhlak yang baik? Ibadah yang kita lakukan sehari-hari, apakah juga tercermin dalam perilaku kita? Ini pertanyaan yang sangat penting, karena Islam bukan hanya soal ibadah yang terstruktur, tetapi juga bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, bahkan terhadap orang yang kita tidak kenali. Di slide selanjutnya, lalu apa sih sebenarnya akhlak itu? Akhlak adalah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya tentang bagaimana kita beribadah, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Akhlak yang baik juga menunjukkan bahwa kita benar-benar menjalankan agama ini dengan sepenuh hati, dan itu juga tercermin dalam setiap tindakan kita. Nah, selanjutnya, akhlak dalam Islam. Akhlak adalah inti dari Islam. Rasulullah SAW bersabda, "La dina liman la khuluqa lahu." Tidak beragama orang yang tidak berakhlak. Hadis riwayat Ahmad. Teman-temanku sekalian, betapa dalamnya hadis ini. Akhlak yang baik adalah pondasi dari setiap ibadah yang kita lakukan. Tanpa akhlak, ibadah kita mungkin hanya rutinitas semata. Yang selanjutnya adalah ibadah tanpa akhlak. Ibadah tanpa akhlak hanya akan menjadi rutinitas kosong. Bayangkan kita sholat yang khusyuk, tetapi lisan kita penuh dengan perkataan kasar, perkataan yang menyakiti hati orang lain. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqon." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka sudah jelas bahwa akhlak yang baik adalah penentu kedekatan kita dengan Rasulullah SAW, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya adalah proses perubahan akhlak. Untuk memiliki akhlak yang baik tidak datang begitu saja. Prosesnya membutuhkan waktu dan usaha. Sama seperti sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dulunya seorang yang keras, seorang yang tegas, tapi dengan bimbingan Nabi SAW, beliau berubah menjadi sosok yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum," yang artinya ilmu didapat dengan belajar dan kesabaran, dan kelembutan itu didapat dengan melatih kelembutan itu sendiri. Teman-temanku sekalian, berarti perubahan ini mungkin, bahkan sangat mungkin, asalkan apa? Asalkan kita terus berusaha dan melatih diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik hari demi harinya. Selanjutnya ada contoh akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita lihat bagaimana akhlak itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mulai dari lisan kita. Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bahwa menjaga lisan sebagai bentuk keimanan.
Rasulullah juga mengajarkan kita untuk menjaga perkataan kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman seorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis Bukhari dan Muslim. Teman-temanku sekalian, jika kita tidak ingin disakiti, jika kita tidak ingin dihina, jika kita tidak ingin difitnah, maka sudah sepantasnya kita tidak melakukan hal itu kepada orang lain. Begitu juga dalam bersikap terhadap orang lain, kita harus memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang, dengan penuh hormat, sebagaimana kita ingin diperlakukan. Selanjutnya adalah manfaat dari akhlak yang baik. Mari kita lihat bagaimana manfaat yang besar diperoleh dari akhlak yang baik. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Teman-temanku sekalian, akhlak yang baik menunjukkan kedalaman iman kita, dan itulah yang akan membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya itu, akhlak yang baik juga mempererat hubungan kita dengan sesama manusia, mempererat dengan Allah dan juga mempererat sama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Teman-temanku sekalian, oleh karena itu, marilah kita jadikan akhlak sebagai pondasi utama kita dalam hidup kita. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan hanya menjadi rutinitas tanpa makna, karena akhlak yang buruk bisa merubah nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku sekalian, kita semua sedang dalam proses. Tak perlu merasa kecil ketika belum sempurna. Yang penting adalah kita terus bergerak menuju kebaikan, sekecil apapun langkahnya. Jadikanlah Rasulullah SAW sebagai teladan yang baik dari setiap sikap, setiap perkataan dan perlakuan kita terhadap sesama manusia. Dan mulailah dari hal-hal yang kecil, menjaga lisan, berbuat baik kepada orang lain, dan memperbaiki diri dari hari ke hari. Teman-temanku sekalian, semoga Allah membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang berakhlak mulia dan diridhoi oleh di dunia maupun di akhirat. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin wa khalliqna bi akhlaqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang baik dan perbaguslah akhlak kami dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku sekalian, sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.